Bersih, sehat, R yang pertama ramah lingkungan, R yang kedua rapi, yang terakhir indah. Itu kita canangkan di sekolah-sekolah, kita mulai dari sekolah-sekolah dulu. Kita ajak anak-anak untuk melakukan semuanya. Udah. Tambah lagi sedikit. Kalau untuk tujuannya agar apa? Tujuannya ya agar lingkungan semakin bersih, indah. Ya. Biar. Oke, selamat ya Anastasia. Padahal Anastasia kurang vitamin R, suruh ngomongnya berseri R-nya 2. Kasian banget kan? Gak apa-apa Anastasia. Ternyata presenter banyak banget yang R-nya memang agak kurang vitamin R-nya. Jadi tenang aja ya, gak usah repot dengan yang R itu ya. Oke, Ilona tahu pertanyaannya? Saya gak bikin pertanyaan kalau yang buat kamu. Coba kamu tanya. Tidak berbunyi. Iya. Mungkin pertanyaannya simpel aja. Apa? Udah ada yang lihat pameran di depan belum? Coba dalam kehidupan sehari-hari kalian, kira-kira gimana cara untuk menghemat air? Sebutin 5 aja. Ih, tega banget ya 5 loh. Ih, 5 dari 14. Oh, 5. Oke deh, nggak apa-apa. Coba sudah ada yang angkat tangan kok. Silakan aja yang maju duluan sampai ke depan. Saya kelihatan langsung itu yang saya tangkap. Nama saya Wilang Pedra, perwakilan dari Provinsi Kalimantan Barat. Kalimantan Barat. Yang sudah kalian lakukan? Nanti dulu. Yang sudah kamu lakukan. Oke. Harus 5 ya? Yang sudah dilakukan. Banyak aja. Oh. Makin bagus, makin banyak. Cara menghemat air yang sudah saya pernah lakukan itu, pertama itu kan kita kenal itu cuci tangan. Itu cuci tangan itu tidak boleh memboros air. Misalnya tuh cuci tangan tak usah terlalu lama gitu kan, seperlunya saja. Misalnya kalau berminyak kasih sabun, tapi ya airnya tuh kalau udah dipakai ditutup kembali. Nah, sama juga kayak mesin cuci atau cuci baju, kita mending cucinya itu nggak usah satu-satu gitu supaya hemat air gitu. Itu cucinya tuh agak banyak supaya hemat air lah. Habis itu shower atau mandi itu tidak usah terlalu lama, secukupnya, mandi secukupnya aja asal bersih, menggunakan sabun ya tentunya saja. Terus kalau misalnya sudah selesai, kalau yang pakai shower itu showernya ditutup. Kalau misalnya pakai gayung tak usah lama-lama mandinya, secukupnya aja gitu. Padahal kalau saya fasilitasi nih, saya bilang gini, kalau mandi pertama kan pakai air tuh ya, pakai sabun, abis itu langsung pakai handuk, nggak usah pakai air lagi. Boleh nggak gitu? Enggak ya? Oke ya. Kita simpen dulu ya. Simpen dulu. lah. Ya. Gimana ngomongnya? Cukup, secukupnya ya, secukupnya lah ya. Oke, kamu dari siapa? Namanya siapa, dari mana? Nama saya Farel dari Provinsi Riau. Oke, aduh kamu yang bagian asli. Oke. Hal-hal yang sudah saya lakukan dalam mengurangi penggunaan air di lingkungan saya adalah, pertama adalah menambah pengetahuan teman-teman saya tentang bagaimana cara mengurangi penggunaan air dan betapa pentingnya air bagi kehidupan kita. Karena yang paling penting adalah pengetahuan. Jika tidak ada pengetahuan, apa yang bisa kita lakukan? Ya, contohnya saya di Twitter saya dan juga Twitter komunitas yang saya bikin, yaitu Tetes Air Biru yang bergerak di bidang organisasi tentang lingkungan dan kesehatan. Saya men-tweet tentang lingkungan seperti apa saja yang bisa kita lakukan, seperti kata teman saya tadi, dan juga banyak hal lain yang saya tweetkan. Contoh tweet saya pertama adalah 14.000 orang meninggal setiap harinya karena pencemaran lingkungan. Dan juga adalah yang misalnya tentang air, persediaan air makin lama makin menipis, terutama tentang air bersih. Saya tweetkan dari sumber-sumber terpercaya berapa jumlah air tawar, berapa yang telah kita gunakan, dan apa saja yang kita bisa lakukan untuk mengurangi penggunaan air bersih sehingga lebih menghemat dan menjaga cadangan air bersih di bumi ini. Kita simpan dulu ya. Oke, namanya siapa? Nama saya Dara Puspita dari perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Kalau menurut saya, upaya untuk mengurangi penggunaan air, saya terlebih condong untuk mengurangi dari lingkungan yang paling sempit, seperti keluarga saya. Saya akan mengajak orang tua saya, terutama ayah dan ibu saya, serta saudara-saudara saya, untuk mengurangi penggunaan air di rumah saya. Contohnya, ayah saya sangat hobi bersepeda. Bisa dibayangkan, jika setiap harinya ayah saya bersepeda dan dalam keadaan hujan, pastinya sepeda akan kotor. Dan saya berkata kepada ayah saya, tidak, saya berkata, ayah boleh mencuci sepeda, tetapi jangan digunakan terlalu sering, karena air bersih bisa kita olah sebagai yang lebih bermanfaat lagi. Bisa saja kita membersihkannya dengan mengelapnya. Jadi kita menggunakan metode lain dengan tidak menggunakan simpanan air bersih tersebut. Kemudian yang kedua, saya berkata kepada ibu saya agar tidak menyiram tanamannya dengan air bersih. Kita bisa menggunakan air dengan olahan dari limbah yang sudah disterilkan, walaupun pada kenyataannya air tersebut belum bisa kita minum, tetapi bisa kita gunakan dengan penggunaan menyiram tanaman. Mungkin juga bisa saya gunakan untuk membersihkan sepeda atau yang lainnya. Boleh potong bentar? Mungkin kan kalau tadi bilangnya pakai air bekas limbah. Ini buat saran aja. Bisa kalau suka bikin nasi dong pasti di rumah. Iya. Pakai beras bekas air cuci berasnya itu bisa dipakai buat nyiram. Iya. Ya. Iya, terima kasih. Air rebusan daging juga bisa. Udah bagus-bagus kan? Repot juga kan? Paling kamu agak pusing sama yang Twitter kan? Ayo ngaku. Oke Ilona, berhubung ada 3, 1 pemenang, yang 2 dapat hadiah juga, tapi hadiah harapan. Silakan. Menurut kamu yang pantas mendapatkan jawaban yang paling tepat deh buat kamu? Kalau semuanya tepat menurut aku, Tapi tapi kalau yang paling pas? paling pas sepertinya aku belum ingat namanya. Yang mana? Yang perempuan, yang laki-laki, yang pertama, yang ketiga, yang kedua? Waduh, ya enggak? Ya. Yang perempuan. Oh, yang perempuan. Soalnya itu dia benar-benar Detail menerangkannya. bukan benar-benar melaksanakannya sendiri seperti oke, itu. Baik. Jadi kalau yang secukupnya nggak boleh? Kan aku bilang semuanya bagus. Oh iya. Jangan nangis nih Luna gara-gara ini jangan ya. Silakan Mas, langsung dikasih jadinya yang pemenang pertama. Bella dari Jawa Timur ya Bella ya. Selamat ya Bella. Iya, tenang ini baru pemanasan hari pertama. Terus iya. Kamu nge-tweetnya besok-besok nge-tweet yang konkret-konkret misalkan. Kalau sikat gigi, waktu sikat gigi airnya nyala apa mati? Di tweet yang gitu-gitu ya, yang dikit-dikit aja. Mas langsung Mas, diberikan Mas. Iya. Selamat ya, terima kasih banyak sudah bantu kita di sini. Oke, boleh kembali ke tempat. Tepuk tangan buat semuanya ya. Oke, Pak Nugroho, Pak, kalau saya minta anak-anak buat nerangin gajah sama tangki boleh? Siapa yang berani nerangin ceritanya Pak Nuk lagi? Majulah ke depan. Maju. Nah, satu aja. Ya sudah, dia duluan. Oh, jangan rame-rame, satu aja. Tapi kamu harus rapi. Yang pakai jilbab hijau, yang lain mundur lagi ke belakang. Jangan sedih gitu dong, ya. Tenang, ada lagi jalannya. Sini sayang. Iya. Masih ada 3 pertanyaan lagi kan? Kamu nerangin lagi ceritanya Pak Nugroho. Mesti lebih gaya. Pak Nugroho kan duduk di situ. Kamu mesti pakai gaya, ya? Oke, siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Perkenalkan, nama saya Anissa Safitri, salah satu perwakilan dari Bangka Belitung. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mencoba untuk menjelaskan kembali apa yang dikatakan oleh Pak Nugroho. Teringat cerita antara gajah dan tangki. Ada 3.000 gajah yang terbuat dari tinja.
banyak sekali masyarakat yang BABS yang terdiri dari 41.000 jiwa. 41 juta. Ini lebih baik daripada 5 tahun yang lalu, yaitu sekitar 5.000 gajah dari tinja yang dibuang oleh 71 juta jiwa. Dan ada juga tangki. Sobat, kalau biasanya tangki itu berisi BBM. BBM kan udah naik sekarang. Coba bayangkan jika tangki itu berisi air kencing. Pasti pusing sekali baunya. Nah, coba bayangkan jika tangki itu jatuh ke sungai. Apa yang terjadi? Ini lebih baik daripada 5 tahun yang lalu. Misalkan tahun ini ada 20.000 tangki. Tahun yang belakangan sekitar lebih dari 20.000 liter tangki. Udah, saya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wabila hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak? Oke ya Pak? Sip. Iya. Oke. Tadi kan gayanya masih hampir kayak Pak Nuk ya. Oke, boleh kembali ke tempat ya sayang. Selamat ya. Nanti kalau nerangin sama temen-temen nggak bisa pakai gaya yang gitu. Ada 3.000 gajah galau. Gitu dong ceritanya. Kalau nge-tweet juga nggak bisa. Ada 3.000 gajah terbuat dari tinja, nggak seru. Kenapa gajahnya galau? Karena bau banget. Bingung mau taruh di mana, gitu kan? Baru kamu ceritain lagi yang lain. Ingat, Pak Nugroho itu umurnya jauh di atas kalian. Makin tua umur kita, kreativitas makin berkurang. Maaf ya Pak Nuk, saya ngomongin diri saya sendiri loh Pak. Jadi, kalau saya ketemu lagi ceritaan yang namanya gajah sama tangki, nggak mau kayak yang tadi. Setuju? Sip, kalau gitu ya. Oke, kalau gitu sekarang pertanyaannya Pak Wilfred paling gampang nih Pak. Penyakit ya Pak? Oke, penyakit yang bisa dihilangkan dengan cuci tangan pakai sabun dan teman-temannya yang 5 itu tuh. Makin banyak yang bisa disebutkan. Barangkali ada dong yang ibunya dokter atau bapaknya dokter. Atau ngarang dulu aja penyakit apapun. Maju sayang, maju, boleh. Dia duluan boleh? Apa dia duluan? Nggak apa-apa. Kalau kamu bisa, ini boleh kok nambahin. Penyakit banyak sekali. Namanya dulu sih saya. Namanya dari provinsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sukmawati Agustiani Imran, Duta Sanitasi dari Provinsi Gorontalo. Ya, saya akan menceritakan apa yang terjadi karena saya waktu lalu saya belum masih kecil kan, jadi belum tahu gimana tuh cara bersihin tangan dengan baik. Terus saya karena nggak tahu gimana caranya, jadi saya langsung makan aja. Pas makan pakai tangan kan biasanya. Kalau orang Gorontalo tuh kalau makan ayam lalapan biasanya pakai tangan. Saya pakai tangan. Pas pakai tangan itu habis makan tuh saya sakit perut. Itu sakit perut yang pertama. Terus yang kedua muntaber. Ya, kalau yang saya alamin itu cuman itu sakit perut sama muntaber gitu aja. Terus ada kali saya susah diare ya. Pas sakit. Iya. Sorry. Pasnya saya tuh susah BAB. Pas BAB itu saya gitu. Udah ngerti lah, ngertiin aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulis Vidya Dwantari dari Provinsi Lampung. Saya punya adik sepupu masih kecil, jadi dia itu suka gigitin jarinya. Jadi sebelum dia habis mainan, belum cuci tangan, habis itu dia gigit-gigit jarinya. Terus sehari 2 hari kemudian dia diare terus, habis itu pokoknya gak berhenti, habis itu muntah-muntah, habis itu lama-lama dia